Saya sepanjang hari ini akan berkhotbah secara berseri. Saya memberikan tema ibadah satu ini hamba yang benar. Lalu ibadah kedua nanti hamba yang setia. Kalau saudara bisa hadir lagi, Anda dipersilakan hadir. Ada 3 arti kata kesetiaan yang seringkali banyak orang Kristen nggak paham. Kalau kita cuma tahu arti satu kata setia, bisa jadi dalam hidup ini kita miss dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah hamba yang malas. Lalu ibadah keempat adalah hamba yang berbuah. Dan yang terakhir adalah hamba yang berpuas diri. Coba kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16, kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan belajar dari perumpamaan seorang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah, buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan, didiskon 50%. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji, katakan memuji. Bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, kita baca dulu dari ayat-ayat ini. Ini adalah konteks dari ayat tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ayat yang kita baca ini berbau kontroversi. Kalau kita nggak mengerti, kita bisa salah paham. Di sini ada seorang bendahara yang menghamburkan uang milik tuannya. Dalam versi The Message, itu diterjemahkan memakai kata-kata bahwa hamba ini mempergunakan untuk personal expense dari uang tuannya, itu dikatakan huge personal expense. Berarti hamba ini korupsi lebih tepatnya. Dia menggunakan uang milik tuannya untuk kepentingan pribadinya dalam jumlah yang sangat besar. Makanya dikatakan menghamburkan. Singkat cerita, tuannya itu memecat dia. Lalu apa yang dilakukan? Tiba-tiba orang ini berpikir dalam hatinya, aku mencangkul gak bisa. Aku mengemis atau meminta-minta uang, aku malu. Lalu apa yang dia buat? Dia berkata kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya, ya, kalau kamu utang sekian, aku diskon 50%. Ada yang didiskon dari 100 jadi 80. Saudara, lalu apa yang mengejutkan? Ternyata tuan itu memuji, katakan memuji. Memuji siapa? Bendahara yang tidak jujur ini. Nah, dulu saya bingung. Loh, bukankah dia ini hamba yang gak jujur? Dia ini korupsi sekaligus dia ini merugikan tuannya. Ada orang utang usaha sama tuannya, malah di-courting.
Bukankah ini merugikan? Kenapa kok tuannya ini memuji? Ternyata yang dipuji tuannya itu bukan karena ketidakjujurannya. Yang dipuji tuannya itu adalah karena kecerdikannya. Katakan kecerdikan. Lalu dikatakan di dalam perumpamaan itu, firman Allah mengatakan, saudara, anak-anak dunia itu dikatakan begini, saudara. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi yang dipuji sama tuannya ini adalah kecerdikan dan sikapnya terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lalu Yesus mengajarkan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan apa saudara? Mamon yang tidak jujur. Apa sih mamon yang tidak jujur? Itu adalah sebuah dewa kekayaan. Ya, dikatakan tidak jujur itu karena kadang kekayaan itu menipu. Ya, kekayaan itu berkata, kalau engkau punya kekayaan kau bisa bahagia. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, makanya dikatakan tipu daya kekayaan. Nah, dari sini, dari ayat-ayat yang nanti kita akan baca, saudara, kita akan belajar ada 4 area kesetiaan. Kita akan belajar tentang kesetiaan. Setia yang pertama adalah setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Katakan mamon yang tidak jujur. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Saudara, ayat 9 sampai 11, ayat 9 kita ulangi lagi ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ada kata mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lalu ayat 10 dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, makanya judul hari ini adalah temanya hamba yang benar. Karena kalau kita tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ayat 11, jikalau kamu tidak setia dalam apa Bapak Ibu? Hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Yang pertama saya tuliskan di sini, kita perlu setia dalam mempergunakan mamon yang tidak jujur. Maksudnya bagaimana? Saudara, mamon itu kita harus pergunakan untuk sesuatu yang punya nilai yang kekal. Ada amin? Apa yang dipuji atau perubahan apa yang terjadi kepada bendahara yang gak jujur ini? Ini saudara. Pada awalnya dia mempergunakan mamon yang tidak jujur ini untuk kepentingan pribadi atau untuk kesenangan atau kenikmatan pribadinya. Kita gak tahu memang uang yang dikorupsi itu berapa, tapi itu jumlahnya besar. Yang kita tahu bahwa uang itu dipakai untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Lalu perubahan apa dari bendahara ini? Ketika dia dipecat, tiba-tiba dia berubah drastis. Kali ini dia mempergunakan mamon yang tidak jujur itu untuk sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Bernilai lebih tinggi yang pertama, saudara. Apa aplikasinya bagi kita? Gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Katakan amin. Saudara pernah tahu perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh? Sebetulnya perumpamaan itu juga berbicara tentang penggunaan uang loh, saudara. Tanpa kita sadari. Gadis-gadis yang bodoh itu tidak membeli minyak yang membuat pelitanya itu tetap menyala. Ini adalah gambaran dari orang-orang Kristen yang tidak gunakan resource yang dia punya untuk membangun kerohaniannya.
Sementara gadis-gadis yang bijaksana, dia gunakan uangnya untuk membeli sesuatu yang membuat pelitanya itu tetap menyala. Bapak Ibu, sebentar lagi ada CG Super Conference. Ini salah satu contoh aja. Saya aja loh, yang khotbah itu suruh bayar, saudara. Pendaftaran. Saya ini bukan peserta loh, saudara. Nah, banyak orang, aduh, saya ngajar jemaat Jakarta. Ya, ayo, kita ini regional pemasok terbesar. Yang datang itu sekitar 1000 berapa tuh saya lupa. Dari Jakarta. Saya challenge mereka. Kita bayar harganya lebih, karena apa? Dibanding dengan Surabaya, Anda nggak perlu tiket pesawat, nggak perlu hotel. Kenapa saya dorong mereka? Karena gini loh, kita itu liburan kemana bisa keluar uang. Kita ini nonton bioskop, rela keluar uang. Ya, bahkan makan aja bisa. Kalau Anda itu makan itu rela loh, Anda makan sekali langsung keluar 500.000. Tapi kadang untuk bayar ikut CGT 1 suruh bayar buku CGT training. Ada yang ngomel loh, saudara. Padahal itu loh cuman berapa, 30.000 kalau nggak salah 40.000. Bapak Ibu, investasikan atau beranilah untuk bayar harga sesuatu yang bisa membangun kerohanian Anda. Katakan amin. Termasuk CG Super Conference. Itu kita ini nggak bisnis, saudara. Itu bukan biaya bisnis, bukan. Tapi kalau Anda tahu bahwa dengan Anda ikut CG Super Conference itu kerohanianmu dibangun, Bapak Ibu, gunakan uang itu untuk bisa membangun kerohanian. Katakan amin. Bahkan kalau Anda perlu untuk membangun kerohanian, setiap bulan sekali kalau memang Anda perlu untuk beli buku rohani. Berapa sih buku rohani? Kalau itu membangun, gunakan resource yang Anda punya itu untuk membuat pelitamu tetap menyala. Katakan amin. Yang kedua, apa aplikasi kedua? Gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk memenangkan jiwa. Makanya salah satu yang dikatakan dalam pemberitaan Injil, dimanapun Injil diberitakan, wanita ini akan diingat. Siapakah dia? Maria yang mempersembahkan parfum yang mahal harganya, dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Dengan kata lain, Bapak Ibu, gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk mensupport pemberitaan Injil. Makanya pernah nggak saudara dengar lagu, ada lagunya tapi nggak tahu apakah Anda pernah dengar. Thank you for giving to the Lord. Lagu itu menceritakan ketika seseorang di sorga, dia ketemu, terima kasih ya karena engkau telah memberi bagi Tuhan. Gara-gara pemberianmu itu hari ini aku masuk di sorga. Aku terima Injil gara-gara engkau memberi. Saudara, Bapak Ibu Saudara, gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk mensupport. Salah satu buah yang kekal, yang punya nilai kekal, itu adalah buah jiwa-jiwa. Katakan amin. Karena apa? Untuk orang yang Anda menangkan, bahkan Alkitab itu berkata, ada orang yang memberitakan Injil, ada orang yang menabur di dalam pemberitaan Injil, dua-duanya itu, Alkitab katakan, dua-duanya itu mendapatkan, apa saudara? Mendapatkan upah yang sama. Tapi ini gak bisa dijadikan, oh pokoknya aku sokong dana aja ya, aku gak mau memberitakan Injil. No. Tapi maksudnya begini, saudara, gunakan uang Anda untuk memberitakan Injil karena buahnya itu kekal sampai ke sorga. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Katakan amin. Yang ketiga, apa aplikasinya bagi kita? Gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk membangun persahabatan. Alkitab katakan ikatlah persahabatan untuk membangun hubungan. Disinilah kadangkala anak-anak terang itu
kalah cerdik sama anak-anak dunia. Di keluarga kami, di keluarga saya khususnya, orang tua saya itu ngajarin, ya, adik kakak itu semua harus akur, nggak boleh bertengkar soal uang. Termasuk anak-anak saya ngomong dari kecil, ya, papa mama nggak mau ya, sampai gede nanti ya, adik kakak bertengkar gara-gara duit. Anak waktu masih kecil mainan bareng, main kelereng bersama gitu ya, sampai SMA itu sahabat. Begitu nanti masuk dalam dunia kerja, saudara, di luar sana itu banyak kakak adik itu bisa bunuh-bunuhan hanya gara-gara warisan. Prinsipnya apa? Hubungan itu di atas uang. Uang itu punya nilai yang paling rendah. Berkat yang paling rendah itu adalah uang. Berkat yang lebih tinggi itu namanya hubungan. Katakan amin. Apa yang dilakukan oleh bendahara nggak jujur ini? Dia itu lebih memilih dipecat, keluar dari kerjaan, tidak punya uang tapi punya teman. Makanya dia itu apa? Bangun persahabatan. Kamu utang berapa sama bosku? Aku diskon. Jadi ketika dia keluar nggak ada uang, tapi dia punya sahabat. Coba kalau Anda itu jadi bendahara yang nggak jujur, Anda itu sudah suka korupsi, gitu ya. Lalu ketahuan dipecat, biasanya apa yang dilakukan orang itu? Sekalian dikorupsi yang banyak, sekalian aja dilarikan itu uang, digondol aja uang itu langsung. Tapi bendahara yang nggak jujur ini nggak melakukannya. Dia berpikir, daripada aku keluar lalu curi uang tuanku, tapi aku gak punya teman, lebih baik aku gak punya uang, tapi aku punya teman. Dengan kata lain, Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita, hubungan itu di atas uang. Katakan amin. Jangan bertengkar. Aplikasinya apa? Sederhana Bapak Ibu. Ya, kita harus tulus mempergunakan mamon yang tidak jujur ini untuk apa? Menjalin hubungan. Itu nilainya lebih kekal daripada Anda spend untuk kepentingan dan kepuasan pribadi. Kalau Anda adalah anak, punya orang tua yang sudah berusia, rawatlah orang tua Anda. Gunakan mamon yang gak jujur itu untuk apa? Merawat orang tua. Dulu saya pernah mendengar sebuah kisah, saudara. Ada seorang anak, ya itu di perusahaan keluarganya, itu korupsi perusahaan keluarga. Yang kedua, uang untuk merawat orang tuanya, uang perawatan orang tuanya, diembat juga, saudara. Bagi saya itu keterlaluan. Ya, yang kedua, jangan bertengkar khususnya dengan saudara atau dengan teman soal uang. Makanya gini loh, prinsipnya itu seperti ini. Kalau Anda utang, apalagi yang ngutangi Anda itu saudara sendiri. Dan biasanya kalau saudara, prinsipnya begini loh, kalau Anda gak mampu lebih baik memberkati. Misalnya ada saudara utang 50 juta. Kalau Anda gak mampu dan gak rela hilang uang, aku ya cuman punya 5 juta atau 10 juta, ini aku kasih, gak usah dikembaliin. Tapi kalau Anda mampu, oke, aku kasih utang 50 juta atau 100 juta. Kalau itu saudara sendiri, Anda harus siap hilang. Katakan siap hilang. Itu dari sisi yang memberi. Kalau gak siap hilang, lebih baik berkati aja. Nah, bagi Anda yang diutangi, misalnya Anda diutangin 50 juta. Waduh, ini saudaraku ini sudah ngomong, dia itu rela hilang. Gini ya, udah gak usah dibayar, gak apa-apa, aku ini bantu saudara sendiri. Itu namanya mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Nah, kalau Anda yang diutangi, jangan aji mumpung. Waduh, ini 50 juta dia ngomong gak usah bayar, gak apa-apa.
Gini loh, begitu Anda punya uangnya, sekalipun saudaramu ngomong gak usah bayar, begitu Anda punya uangnya, bayar. Kenapa? Jangan resikukan hubungan gara-gara uang. Katakan amin. Tetap bayar Bapak Ibu. Atau kalau Anda itu utang sama teman saudara, kalau Anda utang, diutangi itu belas kasihan. Hari begini itu yang utang itu bisa lebih galak daripada yang ngutangi loh saudara. Maksudnya begini loh, kalau Anda itu di hari titik, di hari H, Anda itu belum bisa bayar, lebih baik Anda telepon duluan, minta maaf, daripada Anda yang ditagih, gara-gara Anda lewatin jatuh tempo. Karena kalau Anda yang sudah ditagih, itu sudah rusak hubungannya. Anda sudah gak tepat janji. Orang sudah hatinya udah lain, wah orang ini, bahasa Surabaya yang boceng li, gak baik. Lebih baik telepon sebelum jauh-jauh, sehari sebelum itu waktunya. Sorry, aku minta waktu tambahan. Maaf ya, jangan tunggu orang itu bertanya-tanya, loh kok gak bayar ya orang ini. Lalu ditagih. Orang itu yang harus repot-repot nelpon Anda dan tagih. Karena nagih utang itu juga gak enak loh saudara. Betul gak? Dengan kata lain, kalau Anda jaga etika ini, Anda membawa hubungan itu lebih tinggi daripada uang. Dan Tuhan ingin kita setia dalam perkara kecil. Halo, amin. Jangan gara-gara orang yang setia atau setia kawan, dia gak akan makan temannya. Apalagi saudara sendiri. Jangan Anda rusak hubungan hanya gara-gara mamon yang tidak jujur. Bapak Ibu ingat baik-baik, hubungan itu lebih atas. Kalau Anda punya hubungan yang rusak, gunakan mamon yang tidak jujur untuk bisa memperbaiki hubungan. Bukan menyuap orang bukan menyuap orang, bukan ini loh. Bukan menggunakan mamon ini dengan licik, tidak. Saya nggak ngajarin tentang Anda menyuap uang orang, tapi gunakan mamon yang nggak jujur, berkati orang. Ajak makan orang. Kalau demi memperbaiki hubungan, Anda gunakan uang, gunakan uang. Ada amin? Berdamailah dengan orang sebisa mungkin. Gunakan uang supaya bisa hubungan itu terjalin kembali. Nah, itu yang Tuhan itu maksud. Terjadi perubahan. Kalau sebelumnya bendahara ini menggunakan uangnya sebagai sarana untuk kepentingan dan kepuasan pribadi, kali ini dia menggunakan uang ini sebagai sarana atau alat untuk sesuatu yang punya nilai lebih tinggi. Bernilai kekal untuk kerohaniannya, untuk jiwa-jiwa. Alkitab katakan, kalau mamon itu gak bisa menolongmu lagi, engkau diterima di kemah abadi. Di kemah abadi, buah yang kekal itu jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, hubungan. Ada amin Bapak Ibu? Yang kedua, kalau yang pertama adalah setia dalam mempergunakan mamon yang tidak jujur. Yang kedua adalah setia terhadap harta orang lain. Lukas 16 kita baca ayat 12. Ayat 12 kita baca sekali lagi. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Ini maksudnya setia kepada milik orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu begini loh saudara. Dari perspektifnya Tuhan, Tuhan itu berpikirnya itu begini loh. Kalau Anda itu sama milik orang lain aja setia, pasti sama milik sendiri pasti setia. Makanya ujiannya adalah Tuhan berkata, kalau kamu gak setia sama miliknya orang lain, aku gak akan mempercayakan harta sesungguhnya pada dirimu. Aku gak akan percayakan berkat, atau tidak akan mempercayakan milikmu sendiri. Karena di perspektifnya Tuhan, kalau sama milik orang lain aja Anda setia, pasti engkau juga dapat dipercaya untuk milikmu sendiri.
Katakan amin. Tapi perspektif kita beda sama milik Tuhan, sama perspektifnya Tuhan, betul nggak? Kalau perspektif kita, ini bukan punyaku kok. Buat apa aku setia, ini bukan milikku kok. Kan kalau rugi, yang rugi dia, bukan aku. Nah, makanya itu ujiannya. Perspektif kita beda sama perspektif Tuhan. Selalu ujiannya adalah apakah Anda setia kepada milik orang lain. Contoh ya, tentang pekerjaan. Ketika Anda bekerja, setia terhadap milik orang lain itu adalah apakah Anda setia kepada perusahaan. Apakah Anda itu setia bekerja terhadap perusahaan? Kita mentalnya itu kadang-kala kebalik. Kita itu lebih cenderung menuntut dulu atau demo minta kenaikan gaji. Ya, minta kenaikan gaji, tapi kita nggak melakukan kewajiban kita. Yang Tuhan mau itu adalah Anda setia dulu sama milik orang lain, baru aku akan berikan hartamu sendiri. Dengan kata lain, kalau Anda itu mau naik gaji, contoh Anda nggak puas digaji 10 juta, Anda kepengennya digaji 50 juta. Berarti Anda itu kerja dulu, selayaknya Anda digaji 50 juta, baru kalau Anda setia sama milik orang lain, nanti kenaikan gaji itu akan mengikuti. Katakan amin. Buat perusahaanmu itu betul-betul yakin bahwa oh iya ini karyawanku yang satu ini memang gak layak cuma digaji 10 juta. Karena dia itu produktifnya bukan main, dia itu layaknya memang dia itu kerja seperti digaji 50 juta. Jangan cuma hadir badan doang. Tapi apa? Taruh hatimu, pikiranmu di pekerjaanmu. Tentang visi juga sama. Ketika Anda kerja di perusahaan, kan pasti punya visi nih, visi misi perusahaan. Kalau Anda setia sama visinya orang lain, milik perusahaan, Alkitab katakan Tuhan akan bangun visimu. Tuhan akan mempercayakan hidupmu atau harta sesungguhnya dalam hidupmu. Katakan amin. Visi gereja juga sama. Saudara, visi 1000 gereja lokal 1 juta murid itu bukan visi saya. Saya kasih tahu. It's not my vision. Yang pertama-tama itu visinya Tuhan. Bahkan visi 1000 gereja itu saya bukanlah yang menerima langsung. Saya itu cuma second hand. Yang terima itu Pastor Philip. It's not my vision sebetulnya. Itu yang pertama, itu visinya Tuhan. Yang kedua, ya kalau saya mau terjemahan itu visinya Pastor Philip. Tapi sekarang visi itu jadi visiku. Visinya milik orang lain, aku adopsi jadi visiku. Karena di perspektif Tuhan, kalau engkau itu setia sama visinya orang lain, aku akan bangun visimu. Apa harapan-harapan pribadimu? Aku akan bangun. Karena kalau sama visinya orang lain aja kamu setia, pastilah visi pribadi pasti akan setia. Halo, amin. Makanya kalau Anda bergereja, jadikan visi gereja itu visi pribadimu. Bangunlah dengan segenap hati. Hari ini saya waste my life untuk bangun visi ini. Merintis gereja kemana-mana. Waktu itu punya lifespan itu singkat di bumi ini. Pilih bagaimana Anda mempergunakannya. Aku gunakan ini untuk membangun visinya Tuhan. Visi gereja lokal. 1 juta murid. 1000 gereja lokal. Saya akan habiskan itu untuk apa? Bangun gereja. Menguatkan gereja. Katakan amin. Apalagi saudara, milik orang lain itu termasuk literally uang. Saudara, 100% berkat dalam hidup kita itu miliknya siapa? Milik Tuhan. Banyak orang itu berkata Yudas itu korupsi. Yudas itu artinya sebetulnya baik loh. Tapi sampai hari ini arti nama Yudas itu baik. Bagus artinya.
Tapi sampai hari ini nggak ada orang kan kasih nama anaknya Yudas. Kenapa? Karena Yudas itu image-nya sudah rusak, sudah jelek. Sebagai orang yang menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Mengkhianati Yesus, pengkhianat. Apalagi dia itu korupsi, dia suka ambil, curi uang kasnya Yesus. Kita cenderung ngomong, wah Yudas itu memang begini-begini. Jangan buru-buru judge Yudas, karena jangan-jangan kita juga nggak ada bedanya sama Yudas. Dalam hal apa? Yudas itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Bendahara nggak jujur ini juga sama kasusnya. Dia ambil uang tuannya untuk kepentingan pribadi. Tahukah saudara, dari 100% berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada bagian itu 100% milik Tuhan. Tapi Tuhan itu berkata ada bagian yang harus dikembalikan, ada bagian yang harus disalurkan. Nah, bagian yang dikembalikan berapa saudara? 10%. Nah, makanya persepuluhan itu sebetulnya apa sih esensinya? Ada bagian dari seluruh berkat Tuhan, uang Tuhan yang dipercayakan dalam diri kita, itu ada bagian yang harus dikembalikan. Dan ada bagian yang harus ditabur atau disalurkan. 10%, dikembalikan itu 10%. Makanya bagi saya, persepuluhan itu sebetulnya ujian kejujuran. Katakan kejujuran. Gereja Mawar Sharon itu gak akan pernah ngecek apakah Anda perpuluhan atau tidak. Juga gak akan pernah gembala saudara, katakanlah siapa? Pak Olke atau Pak Liang ngecek. Oh, Pak Robi belum masuk ya perpuluhannya, ditagih di telepon. Gak bakal. Haram itu hukumnya. Juga kita juga gak tahu apakah Anda ngitungnya benar 10% atau enggak. Karena kita nggak tahu Anda dapat penghasilan berapa per bulan. Betul ya? Nah, kadang-kala orang Kristen itu waktu berkatnya masih 10 juta. Pinter ngitungnya. 10 juta berarti per bulannya berapa? 1 juta. Tapi begitu berkatnya 10 M, jadi nggak bisa ngitung. 10%-nya 10 M itu ngitungnya kadang-kala jadi bingung ngitungnya. Gereja ini gak bakal ngecek. Kenapa? Karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Anda perpuluhan atau tidak, itu ujiannya ujian kejujuran. Kita gak bakal nagih, kita juga gak tahu Anda itu genap 10% atau tidak. Itu urusan Anda dengan siapa? Makanya ujiannya ujian kejujuran. Yang kedua, ada bagian yang perlu disalurkan, ditabur. 1 Korintus 9 berkata, Tuhan itulah yang memberikan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Katakan amin. Kalau Anda makan mangga, makan dagingnya, bijinya ditanam lagi atau dibuang. Nggak ada kan di sini makan mangga sak biji-bijinya. Berkat yang Tuhan berikan itu ada bagian namanya roti. Itu untuk kita simpan, kita pergunakan, kita saving, kita tabung, atau kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi ada bagian, itu namanya benih. Benih itu perlu ditabur, katakan amin. Biji mangga itu perlu ditabur, ditanam lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, itu namanya persembahan khusus, bukan persembahan persepuluhan. Nah, persembahan khusus itu ujian apa? Itu namanya ujian kerelaan hati. Kalau persepuluhan itu kejujuran antara Anda dengan Tuhan. Yang kedua itu kerelaan hati. Ada amin? Nah, kembali lagi ke Yudas. Kenapa? Yudas itu dikatakan mencuri milik tuannya. Apa definisi mencuri? Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Saudara, dari berkat 100% yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada bagian itu bukan hak kita. Itu miliknya Tuhan, dan ada bagian itu seharusnya disalurkan. Saya pernah, saudara, entah saya pernah cerita di sini enggak, di uang kas kami, waktu itu bertahun-tahun yang lampau. Saya itu punya uang
10 juta di tabungan, dan itu untuk biaya masuk uang pangkal sekolah anak kami. Tiba-tiba waktu landing waktu itu saya pergi travel ministry, traveling, khotbah di GMS mana, terus waktu landing tiba-tiba Tuhan itu ngomong begini, tabur semuanya itu untuk seorang hamba Tuhan itu yang lagi ulang tahun. Waduh, saya uji dulu ya, jangan-jangan ini suara setan. Orang lagi butuh duitnya ini, kalau ditabur anakku sekolah apa? Ya, bisa aja kan suara setan nih, saya tengking aja dalam nama Yesus. Waktu landing dijemput sama istri saya, di mobil tiba-tiba istri saya ngomong begini, "Kok kayaknya uang 10 juta itu kita harus tabur ke hamba Tuhan ini." Terkejutlah saya, saudara. Konfirmasi ini suara Tuhan. Pikirannya langsung apa? Ini anak sekolahnya gimana ya? Satu hal, akhirnya kita berdua sepakat, kita temui hamba Tuhan itu, kita tabur. Satu yang tidak bisa, yang tidak terbantahkan itu adalah waktu saya memberi, sukacita di hati itu gak bisa dibohongi. Ada khawatir gak? Ada, ini anakku sekolah apa? Sekolahnya gimana? Saya kasih tahu, sampai hari ini kita gak pernah utang untuk sekolah anak. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, itu uang kita tabur semuanya. Sampai hari ini saya bersaksi, saya tidak pernah makan batu. Malah terakhir kolesterol saya naik karena kebanyakan makan enak. Saya kasih tahu, Bapak Ibu, ini tuh ujian kepercayaan, ujian kesetiaan. Alkitab di kitab Amsal berkata, kalau kita dapat dipercaya, kita akan dipercaya lebih lagi. Kita akan memperoleh berkat untuk orang yang dapat dipercayai. Katakan amin. Setia yang ketiga, setia terhadap, coba kita baca sama-sama di Lukas 16 ayat 13. Setia terhadap Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang ketiga, pelajaran ketiga adalah setia kepada Tuhan. Ada amin? Setia kepada Tuhan ini yang pertama itu bicara soal loyalitas hati kita. Makanya dikatakan kita gak bisa mengabdi kepada Tuhan, tapi sekaligus juga kepada Mammon. Jangan menduakan Tuhan. Kita gak bisa di tangan satu gandeng Tuhan, tangan yang satu gandeng dunia, itu gak bisa. Kita gak bisa ngaku kita cinta Tuhan, tapi juga hati kita juga cinta sama Mammon, itu gak bisa. Itu bicara soal loyalitas. Gak mungkin kan hari ini Anda menikah sama seseorang, tapi suami Anda atau pasangan Anda itu suka chatting cekikikan sama lawan jenis yang bukan pasangan, atau sama ex mantan, masih simpan nomornya mantan. Gak bisa. Alkitab katakan kita harus putus hubungan sama dunia kalau kita mau jalan sama Tuhan. Gak bisa kita ini mendua begitu. Yudas itu lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan Tuhan. Makanya dia jual Yesus demi 30 keping uang perak. Coba cek ya, berapa baik di antara Anda kadang kalau waktunya CG, waduh CG lagi, aduh malas, aduh gimana ya. Tapi kalau Anda dapat gangdau jam 12 malam pun Anda jalan. Berarti Anda lebih setia sama siapa? Gitu ya. Bapak Ibu, kesetiaan kita harus kepada Tuhan. Setia juga kepada Tuhan itu bicara soal loyalitas. Yang kedua itu setia kepada hubungan. Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bagaimana cara tahu seseorang itu punya hubungan mendalam sama Tuhan? Ada 4 parameter. Yang pertama, dia itu mampu berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan dan yakin Tuhan mendengarkan doanya. Karena ada tipe orang Kristen yang suka titip doa.
Kalau ketemu sama Pastor Oke, Pastor Liang, atau pemimpin rohani, titip ya doakan. Boleh nggak sih titip doa? Boleh. Saya sampai hari ini juga tolong kami didoakan hamba-hamba Tuhan ini supaya kami tetap tulus sampai akhir. Itu menunjukkan kerendahan hati kita butuh orang lain untuk mendoakan kita. Tapi ada tipe orang itu dia nggak mampu berbicara atau berdoa atau nggak yakin doanya didengar. Yang dia bisa lakukan adalah tolong titip doa. Doakan ya. Nah itu hanyalah menunjukkan bahwa Anda punya hubungan dangkal dengan Tuhan. Yang kedua, Anda punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan atau mengenali tuntunan Tuhan dalam kehidupan Anda. Nah ada juga tipe orang Kristen yang sukanya ketemu sama pendeta hamba Tuhan lalu tanya, Tuhan ngomong apa? Khususnya beberapa hamba Tuhan yang punya karunia profetik, dikejar-kejar, tolong doakan saya. Lalu Tuhan ngomong apa? Pernah saya diminta, saudara, ada orang dari Malaysia khusus datang, minta ketemu sama saya. Ya, tolong doakan. Ya udah, begitu saya doakan, lalu dia tanya, tadi waktu doa Tuhan ngomong apa? Saya nggak bisa bohong, saya nggak merasa dapat apa-apa. Ya itu yang saya doakan, ya itu aja. Jadi saya feelingnya nanti, waduh ini hamba Tuhan nggak peka ini sama Tuhan ini. Kalau saya nggak dapat apa-apa, ya saya nggak akan ngomong. Saudara, kita nggak boleh jadi tipe orang yang misalnya Anda mau buka usaha, buka toko, Pastor, Tuhan ngomong apa ya? No. Pelayanan profetik itu fungsinya adalah untuk meneguhkan atau konfirmasi dari apa yang Anda dapatkan pribadi. Bukan Anda bergantung sepenuhnya kepada orang lain untuk berbicara kepadamu. Kalau pelayanan kita ini membuat orang bergantung kepada hamba Tuhan, berarti pengembalaan kita gagal total. Gagal total. Makanya di sana sini ada banyak hamba Tuhan itu justru menyalahgunakan karunia untuk kepentingan pribadi. Membuat jemaat itu tergantung sama dia. Dia dikejar-kejar supaya apa? Dengar suara Tuhan. Lama-lama jadi peramal. Fungsinya itu kita butuh pelayanan profetik. Dan karunia profetik itu nyata. Counterfeitnya atau yang palsu itu peramal itu pakai kuasa gelap. Yang asli itu adalah pelayanan profetik. Tapi pelayanan profetik tidak berfungsi untuk menjadi segala-galanya. Tapi berfungsi untuk apa? Meneguhkan dari apa yang Anda dapat. Anda harus punya hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan. Halo, amin. Yang ketiga, orang yang mendalam sama Tuhan itu selalu punya cerita yang ingin diceritakan kepada orang tentang kasih Tuhan atau tentang kebaikan Tuhan. Kalau Anda nggak tahu apa yang harus Anda ceritakan, berarti Anda miskin pengalaman dengan Tuhan dan itu menandakan hubungan Anda dengan Tuhan itu dangkal. Dan yang terakhir, cara ngecek apakah Anda punya hubungan dalam dengan Tuhan adalah apakah saudara itu sampai di titik Anda tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya sehingga Anda memutuskan tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. 4 parameter ini itu bisa menjadi evaluasi apakah hubungan kita dalam atau tidak. Bagaimana memperdalam hubungan dengan Tuhan? Setialah dalam jam doa Anda, dalam hubungan personal Anda dengan Tuhan. Ada amin? Yang terakhir, kita baca Lukas 16, ayatnya yang ke-18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saya terjemahkan ini yang keempat adalah setialah terhadap pasangan hidup Anda. Saudara, Pastor Puji, aku ingin bercerai, gimana ya? Boleh nggak? Saya katakan boleh. Tapi syaratnya salah satu mati duluan. Ya, jadi hari ini kalau Anda mau bercerai, gak apa-apa datang ke saya, kasih tahu siapa yang mau didoakan mati duluan. Boleh cerai, Alkitab katakan boleh cerai, tapi asal maut memisahkan. Ya berarti salah satu harus mati duluan. Dengan kata lain, Tuhan itu mengajarkan, saudara, tentang pernikahan itu hukumnya satu, setia sampai maut memisahkan. Katakan amin. Saya waktu renungkan ayat ini,
saya akan propose ada 2 hal bagaimana Anda itu bisa setia terhadap pasangan. Aplikasi yang pertama, jagalah pernikahan saudara. Bentuk kesetiaan Anda kepada pasangan, Anda harus menjaga pernikahan. Dengan apa? Dengan membuat boundaries atau batasan. Ada amin? Maksudnya gimana? Saudara tidak akan chatting-chatting, cekikikan atau secara emosional itu WA-WAan dengan orang yang bukan pasangan Anda. Setelah Anda menikah, Anda nggak boleh loh chatting-chatting intim sama orang bukan pasangan. Saya pernah lah chatting sama lawan jenis, ada sekretaris saya, tapi itu urusan kerja. Saya nggak akan guyon-guyon apa dan sebagainya, karena itu adalah batasan. Di CG juga sama. Ya, nggak boleh CG family, suami istri. Suami yang ini chatting-chatting sama istri yang lain. Ya, pakai perhatian, sudah makan belum? Ya, dapat apa? Dari sharing-sharing bisa serong-serong. No. Bikin boundaries. Yang kedua, Anda tidak boleh berduaan di sebuah ruangan dengan lawan jenis yang bukan pasangan Anda. Termasuk di mobil. Itu namanya boundaries. Itu menjaga pernikahan. Termasuk apabila diperlukan. Saudara tidak lagi membangun hubungan kalau masalah mantan atau ex itu jadi isu. Anda perlu putuskan hubungan. Sudah nggak usah follow-followan IG. Nggak perlu reuni kalau perlu, kalau memang itu jadi isu. Kalau di reuni itu ada mantan, nanti bisa CLBK. Itu namanya komitmen Anda untuk setia kepada pasangan dengan Anda menciptakan boundaries. Halo, amin. Berikutnya, nggak ada yang namanya handphone itu di password yang pasangan nggak tahu passwordnya. Semuanya harus open. Katakan amin. Jadi mau lihat handphone saya, silakan. Semuanya silakan. Dan bahkan untuk menjaga perjinahan atau percabulan, kalau perlu, ada loh aplikasi yang apapun yang kita searching, kalau ada konten-konten tertentu itu langsung muncul notifikasi ke pasangan kita untuk menjagai kita. Atau ada rekan akuntabilitas, mungkin sesama teman CG, kita saling menjaga ya. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita ini, kalau sudah ada berbau, kan ada tuh restrictionnya. Kalau ada konten begitu langsung ada muncul notifikasi. Yaitu kalau diperlukan Anda perlu. Itu namanya boundaries, menjagai kita. Ada amin? Yang kedua, aplikasi setia kepada pasangan adalah pantang menyerah di dalam pernikahan. Katakan pantang menyerah. Maksudnya gimana? Kitab Galatia, ini 1 ayat terakhir saudara, setelah itu saya selesai. Galatia 6 ayat 7-9. Perhatikan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Maksudnya jangan jemu-jemu nabur dalam roh tadi itu loh. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jikalau kita tidak menjadi lemah. Kata jikalau tidak menjadi lemah, versi bahasa Inggrisnya itu, versi ESV mengatakan, for in due season we will reap if we don't give up. Kalau kita nggak menyerah. Nggak menyerah maksudnya apa? Nggak menyerah menabur. Alkitab ngomong begini loh, apa yang kamu tabur, itulah yang kau tuai. Kalau engkau menabur dalam daging, engkau akan menuai kehancuran atau kebinasaan dalam dagingmu. Tapi kalau engkau menabur roh, Anda menabur buah roh, kasih, kesetiaan, damai sejahtera, engkau akan menuai itu juga di dalam roh. Dan kalau Anda setia menabur, tidak jemu-jemu, pada waktunya Anda akan menuai asal Anda tidak menyerah. Terapkan itu dalam pernikahan. Maksudnya gini loh, saya kasih ilustrasi. Kalau Anda jalan
Terus di tengah jalan ada orang mengacungkan jari tengah kepada Anda. Kira-kira respon Anda bagaimana? Apakah respon Anda manis? Terima kasih gitu? Enggak. Pasti Anda responnya juga enggak enak. Betul enggak? Karena kalau orang nabur jari tengah kepada Anda juga akan memberikan tuaian kepada dia sikap yang enggak baik. Tapi coba Anda itu jalan, Anda menabur senyuman kepada orang. Halo gitu. Orang memberikan tuaian Anda, responnya apa saudara? Halo. Kalau di dalam pernikahan Anda itu tabur penerimaan, bukan tuntutan. Anda menabur perhatian. Anda tabur pengampunan. Pasangan kita pasti akan mengecewakan Anda. Anda menabur kesabaran. Anda tabur mengalah. Alkitab katakan, pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang bahagia. Itu tuaiannya. Katakan amin. Tapi coba ya, sebaliknya. Anda nabur tuntutan. Taburlah egoisme. Taburlah kekerasan dalam rumah tangga. Taburlah kata-kata yang melukai atau menyakiti. Taburlah sikap tidak mau mengampuni. Taburlah ketidakmauan untuk mengalah. Taburlah itu semua. Saya yakin apa yang Anda tabur itulah yang Anda akan tuai. Jadi kalau hubunganmu hari ini itu lagi gak beres, Alkitab katakan jangan menyerah. Tetap tabur penerimaan, tetap tabur kesetiaan, tetap tabur kesabaran. Katakan amin. Karena kalau engkau tidak jemu-jemu menabur hal-hal itu, nanti pada waktunya, memang bukan sekarang, memang sekarang belum. Tapi yang pasti, apa yang Anda tabur itu pasti Anda akan tuai. Pasti Anda akan menuai pemulihan hubungan. Katakan amin. Tapi sebaliknya, kalau hari ini Anda, mana ini suamiku belum berubah, mana istriku belum berubah. Kalau Anda tabur hal-hal itu, ya pasti itulah yang Anda akan tuai. Prinsip yang kedua, Anda akan menuai di tempat di mana Anda menabur. Kalau Anda naburnya di sini, Anda nuainya juga di sini. Maksudnya gini loh. Kenapa beberapa orang pernikahannya hancur tapi bisnisnya sukses? Karena semua energi waktu dia berikan untuk bisnisnya. Tapi untuk pernikahannya boro-boro. Keluar makan bareng dengan pasangan aja gak pernah. Meluangkan waktu untuk bercakap-cakap yang dalam aja gak pernah. Tapi kalau sama rekan bisnis, waduh nongkrong ke kafe itu 5 jam tahan. Tapi kalau keluar sama istri, saya itu tipenya makan dulu itu ya. Saya itu tipenya cuek. Jarang aku gandeng. Karena saya itu kaku dulu. Jarang gandengan. Kalau makan bakmi gitu ya, 1 menit habis. Itu istri saya masih ngaduk-ngaduk bumbu. Loh, saya udah habis, saya udah kamu cepetan lah. Sampai satu titik saya harus menyadari bahwa saya harus berubah. Makan bersama itu tujuannya adalah ngobrol, spend quality time, bukan menghabiskan mie. Bakmi itu memang alatnya pergi makan kemana, tapi tujuan utamanya adalah spend time. Loh, sama jemaat kok bisa konseling 2 jam? Masa sama istri makan 2 jam gak bisa? Tertemplaklah saya. Anda sama teman-teman kongko-kongko, waduh bisa lama, tapi sama anak mainan aja. Khususnya anak yang masih kecil. Ada loh, anak yang masih kecil, papanya itu terlalu sibuk, gak pernah ajak main anaknya. Tapi kalau sama temen, rekan kerja, waduh dibela-belain berjam-jam, tapi mainan sama anak gak pernah. Anak beranjak dewasa, papanya di rumah sih, mamanya di rumah, tapi gak pernah ngajak ngobrol. Karena papanya sibuk nonton Netflix, mamanya sibuk scroll TikTok. Anaknya remaja gak pernah diajak ngobrol. Bapak Ibu, tapi kalau sama temen, sama ini sama itu, waduh,
Ya, arisan itu ngobrol di meja makan bisa 10 jam. Bapak Ibu, no wonder Anda punya banyak teman karena Anda naburnya di pertemanan. Tapi Anda gak pernah nabur energi, waktu, dan usaha di keluarga Anda. Anda naburnya cuma di pekerjaan, tapi semua usaha, energi, waktu Anda gak pernah tabur di pernikahan. No wonder pernikahan Anda merosot, pekerjaan Anda sukses. Karena Anda hanya akan menuai di tempat di mana Anda menabur. Tutup Alkitab kita. Anda belajar sesuatu, amin.